Ketahuanlah kebohongan yang telah kejahatan kita lakukan. Kita memalsukan Taurat. Jadi gimana? Bunuh Isa bin Maryam. Engkau Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Bukan, aku bukan Tuhan. Atau engkau anak Tuhan. Bukan, aku bukan anak Tuhan. Innani ana Isa bin Maryam, Rasulullah SAW. Itu ada yang digagas oleh para pendeta Sanhedrin. Para pendeta Sanhedrin. Mereka merubah Taurat menjadi Talmud. Sehingga kita mengenal konspirasi ini, konspirator ini adalah Yahudi Talmudian. Dan itu mereka. Jadi Yahudi sendiri mereka ada pecahannya. Betul. Oh, mereka lah awalnya sebetulnya awal Biangkerok ini si Yahudi terlibat dan menjadi peleset kepentingan itu saja. Dimulai dari zaman Nabi Isa alaihissalam. Kenapa ilhamkan Taurat kepada Nabi Isa? Karena saat itu Taurat dirubah oleh para pendeta Sanhedrin di Masjidil Aqsa. Dan mereka menjajakan Taurat palsu tanda petik Talmud dan menjualnya dengan harga-harga untuk mendapatkan keuntungan. Ya, yastaru Nabi ayatillahi tsamanan qalilan. Nabi yang membantah itu dibunuh. Maka mereka membunuh para nabi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya disembelih, Nabi Isa alaihissalam disalib walaupun itu bukan Nabi Isa. Nah, terungkapnya begini. Ini agak sensitif bahasanya. Enggak apa-apa Ustaz. Nanti kita sensor. Karena ini terkait dengan keyakinan doktrin agama, salah satu agama terbesar di dunia. Iya, nggak usah disebut nama agamanya, orang mungkin paham, tapi nggak disebut. Aman, tapi. Aman. Jadi begini, orang-orang Yahudi punya kebiasaan yuharifuna al-kalim. Ketika ada ayat Quran, ayat-ayat Taurat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka dihapus, bikin ayat yang baru. Jadi dimasukkan ayat sesuai dengan kepentingan mereka, merubah-rubah syariat. Nah, dibilanglah ini Taurat. Nabi Zakaria tidak memprotes itu karena memang tidak tahu tentang Taurat. Karena Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Allah ilhamkan Taurat yang asli pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dipelihara oleh Nabi Zakaria karena Siti Maryam itu keponakan Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria adik kakak dengan ibunya Siti Maryam, Hannah binti Fakus, istrinya Imran. Nah, dengan cerita Nabi Yahya yang seangkatan dengan Nabi Isa itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Otomatis lah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya bisa bersentuhan dengan Yahudi yang menjajakan tanda petik Talmud yang mereka rubah dari Taurat. Nabi Isa mendengarkan, wa innakum tuharifuna al-kalima an mawadih. Celaka kalian merubah Taurat dari tempatnya. Taurat yang kalian maksud tidak begitu. Oh iya nak, seperti apa? Nih Taurat yang asli ini, bla bla bla. Oh iya betul nak kamu. Oh benar, ini Nabi dia. Dia tahu Taurat yang sesungguhnya. Setiap pendeta Sanhedrin yang ceramah membuat kebohongan Taurat, yukadzibuna bi ayatillahi kidzaban, mendustakan ayat Allah dengan sedosa-dosanya, dibantah sama Nabi Isa. Lama-lama mereka tekor kan, kumpul lah jengkel mereka. Ini anak kalau dibiarkan tekor kita, ketahuanlah kebohongan yang telah kejahatan kita lakukan. Kita memalsukan Taurat. Jadi gimana? Bunuh Isa bin Maryam. Tapi kita pesuruh Tuhan. Tidak boleh kita mengotori tangan kita dengan darah-darah para nabi. Bahkan kita sudah terbiasa pada para nabi. Maka di situ dibuat makar membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Caranya gimana? Kita sudah terbiasa mengarang cerita kan? Ayat-ayat Tuhan aja kita karang. Jadi gimana? Kita bikin cerita. Maka lahirlah doktrin the confusedness of God. Tuhan bingung. Dikaitkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ada itu yang di momen Tuhan bingung itu di salah satu kitab. Itu kebohongan yang mereka sebut kemudian. Jadi gimana Tuhan bingung? Nabi Adam kan sudah dilarang, jangan kau petik buah pohon kayu. Kan dipetik. Nah, maka Tuhan akan menghukum Adam. Ini cerita yang mereka buat. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, aduh kasihan Adam. Dia makhluk yang lemah, manusia itu lemah. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil hancur, apalagi Adam. Bingung Tuhan, kalau dihukum kasihan Adam menderita. Tapi kalau tidak dihukum menderita dia. Itulah kebingungan Tuhan. Hukum jangan. Pantas tidak Tuhan bingung dengan kebijakan. Gak mungkin. Kan tidak masuk di akal. Tapi demi Allah, itulah kebiasaan ahli kitab penindasan itu. Yang sesat menyesatkan itu. Nah, mereka dapat ide jadi. Dapat ide. Aku kan Tuhan, aku immortal. Kalau begitu jangan Adam yang dihukum, aku saja yang dihukum. Gimana? Aku harus menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa Adam dan menebus dosa manusia. Jibril, tali Jibril.
Sini Jibril, tulis maklumat Tuhan. Tuhan menjelma menjadi manusia. Kebingungan kedua terjadi. Apa itu? Kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku muncul di dunia? Kalau aku muncul tiba-tiba, manusia tidak akan menyangka aku manusia. Orang-orang tidak akan menyangka aku anak manusia. Berarti aku harus lahir secara normal. Kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan aku, melahirkan Tuhan? Dah, Jibril ngasih ide, Tuhan, Engkau pernah mengutus aku ke Bethlehem. Tanda ini kisah mereka. Di sana ada Maria. Ya, Maria yang masih suci, hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu. Dan belum pernah ada yang menyentuhnya. Jibril katakan pada Maria bahwa aku akan menghembuskan sebagian ruh ke dalamnya. Maka Tuhan menghembuskan ruhnya, maka lahirlah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dari situ lahirnya. Artinya apa? Bunuh Nabi Isa. Nabi Isa itulah jelmaan Tuhan. Berarti memang ketika ngebunuhnya memang sudah ketentuan bahwa pengorbanan gitu. Untuk menebus dosa ada. Jangan Adam yang dihukum, Tuhan saja yang dihukum, menjelma menjadi Yesus, menjadi Isa bin Maryam. Maka orang-orang dihasut dengan cerita itu, maka ditangkaplah Nabi Isa untuk disalib. Dicari-cari. Nah, Nabi Isa paham itu, maka beliau meninggalkan. Apalagi memang Nabi Zakaria sudah dibunuh, Nabi Isa sudah, maka Nabi Isa pergi itu. Ya. Ketika beliau pergi, beliau melakukan pengobatan, mujizatan. Ada orang buta sejak lahir diusap. Masahayam sahum masihun, maka beliau bilang al-masih. Salah satu arti al-masih adalah yang menyembuhkan dengan cara mengusap. Siapa nak? Kok kamu bisa menyembuhkan? Aku buta sejak lahir nak. Apa engkau Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Bukan, aku bukan Tuhan. Atau engkau anak Tuhan? Bukan, aku bukan anak Tuhan. Innani ana Isa bin Maryam, Rasulullah SAW. Ya. Ad'ukum ila an tu'minu billahi wahdahu wa la an tusyriku bihi syai'an. Aku menyeru kalian untuk menyembah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Berimanlah mereka. Muncul ada Yakobus, ada Barnabas, ada Zarna bin Bar'ala. Dakwah lagi, ada orang mancing. Kalian sibuk seharian mancing untuk bekal kalian di dunia. Lalu apa yang kalian siapkan untuk bekal nanti kalian di akhirat setelah kalian mati? Siapa engkau nak? Aku Isa bin Maryam. Dakwah di sana beriman. Jadi banyak tuh pengikut Nabi Isa. Muncullah kaum Nasara. Di antara mereka ada yang setia, 12 orang menjadi pengikut Nabi Isa AS, sahabat Nabi Isa, Hawariyun.